Salam pemirsa, senang rasanya kita bisa berjumpa kembali bersama saya dalam pembahasan buku Bugar Selamanya. Buku ini ditulis oleh Dr. Kai Kusma yang dimana memberikan kepada kita perubahan pola hidup yang akan menambah umur dalam hidup kita dan menambah semangat di tahun-tahun kita. Kekuatan harian untuk merangkul kebugaran fisik, mental, dan spiritual, motivasi, dorongan, dan inspirasi, kisah kemenangan dan wawasan menarik tentang manusia dan penciptanya. Pada saat ini kita akan masuk dalam pembahasannya dengan judul Parfum Lalat Mati. Ayat intinya terdapat dalam Pengkhotbah 10 ayat 1. Lalat yang mati menyebabkan urapan dari pembuat urapan berbau busuk. Demikian juga sedikit kebodohan lebih berpengaruh daripada hikmat dan kehormatan. Hanya itu yang dia berikan. Saya dan adik saya berseru dengan keberatan ketika ayah memberikan sebuah botol kecil kepada ibu untuk ulang tahunnya. Dengar anak-anak, ini adalah parfum bunga lilac, katanya sambil memeluk ayah erat-erat dengan ciuman ekstra panjang. Dan baunya sangat harum. Kami tahu bahwa ibu mengira itu adalah hal yang spesial, tetapi apa sebenarnya apapun sebutannya. Kemudian dia membuka toples kecil yang lembut dan membiarkan aromanya menyelimuti hidung kami. Dan kami mulai menyadari nilai dari hadiah kecil itu. Beberapa menit kemudian kami dengan acuh tak acuh bertanya kepada ayahnya, bagaimana cara orang-orang membuat parfum? Di sini dijelaskan kepada kita bahwa lalat yang mati menyebabkan urapan dari pembuat urapan berbau busuk. Demikian juga sedikit kebodohan lebih berpengaruh daripada hikmat dan kehormatan. Ya, kita belajar dari kebodohan kita. Terkadang kita manusia, kita tidak mengakui akan kesalahan atau kebodohan kita, karena itu akan menyulitkan diri kita sendiri. Tapi bila mana kita mau terus mengakui dan kita belajar dari kebodohan kita, maka itu akan membawa satu hasil yang baik. Di sini ada cerita, ada satu keluarga yang memberikan sebuah botol kecil kepada ibu untuk ulang tahunnya. Yang memberikan sebuah botol hadiah itu kepada ibunya. Dan di sini dikatakan, dengar anak-anak, ini adalah parfum bunga lilac, katanya sambil memeluk ayah erat-erat dengan ciuman ekstra panjang. Di sini sangat luar biasa diceritakan kepada kita bagaimana kita mau mengakui sehingga kita tidak terjerat lagi di dalam kebodohan-kebodohan kita. Tapi bagaimana kita mau terus melangkah maju untuk lebih baik lagi. Jika kita mempertahankan kebodohan kita sedikit, itu akan berpengaruh pada hikmat dan kehormatan kita. Untuk itu biar kita selalu belajar untuk bertumbuh, belajar untuk lebih baik lagi. Belajar dari kebodohan yang sudah kita lakukan. Ada sebuah cerita yang dimana ada seorang pergi ke minimarket, dia dengan tujuan menukar uang sebanyak $20. Lalu dia menukar uang itu kepada kasir. Kasir itu menunduk dan mengambil uang yang ingin ditukar oleh si anak muda ini. Lalu dia menunduk, anak muda ini mengeluarkan pistol untuk menembaknya. Tetapi dia tidak menembak karena dia ingin duit yang dia ambil itu. Dia katakan, berikan uang itu kepada saya. Kasir itu dengan sangat ketakutan terburu-buru memberikan uang itu kepada anak-anak muda ini. Tapi apa yang kita dapat dari pelajaran ini? Uang yang ditukar, yang hendak ditukar $20. Sedangkan uang yang diambil $15. Apakah itu adalah sebuah kebodohan dari kita? Ya tentu itu adalah sebuah kebodohan dari kita. Karena kita tidak berpikir panjang bahwa itu akan bersifat suatu hasil yang tidak baik. Untuk itu biarlah kita selalu belajar dari kesalahan itu. Kalau kita tidak belajar dari kesalahan itu, maka kita akan terus berdiri di tempat yang sama. Kita tidak akan berjalan. Untuk itu biarlah kita selalu mempunyai satu habit untuk kita selalu bertumbuh, untuk kita selalu mengakui akan kebodohan kita atau kesalahan-kesalahan kita. Yang perlu kita terapkan dalam kehidupan kita adalah bagaimana kita mau terus belajar, bagaimana kita mau terus mengakui akan kebodohan dan kesalahan-kesalahan kita. Di sini katakan, beberapa menit kemudian kami dengan acuh tak acuh
bertanya kepada ayah bagaimana caranya orang-orang membuat parfum. Saya tidak tahu, katanya sambil menggaruk dagunya dan menyeringai. Mungkin dengan ekstrak lalat. Ya, di sini katakan bahwa ketika kita mau mengandalkan kebodohan kita, itu akan berpengaruh pada hikmat dan kehormatan kita. Ya, sama seperti lalat yang mati yang menyebabkan urapan dari pembuat urapan berbau busuk. Ketika kita selalu melindungi akan kebodohan kita, maka itu akan membawa kehidupan kita tidak layak di hadapan Tuhan, bahkan di hadapan manusia, karena mereka akan menilai bahwa kita terus mementingkan akan kebodohan atau diri kita. Kita tidak mau mengakui akan kebodohan kita. Di sini katakan bagaimana kita mau untuk mengakui segala sesuatunya itu di hadapan Tuhan. Di sini juga katakan bahwa pintu belakang terbanting saat kami berlari menuju gudang tempat semak-semak bunga lilac tumbuh. Segera kami memiliki piring pai yang dipenuhi dengan bunga lilac segar. Penangkapan lalat sedikit lebih sulit, tetapi kami berhasil mendapatkannya cukup banyak dan dengan hati-hati menaburkannya di atas bunga yang harum itu. Selanjutnya apa? Kami bertanya-tanya. Itu masih bukan parfum. Setelah banyak pertimbangan, kami memutuskan untuk menambahkan air dan memasak dalam botol yang bagus dan memberikannya untuk ibu. Saat aroma manis memenuhi ruangan, dia akan berseri-seri dan memeluk kami erat-erat. Kami tidak sabar menunggu. Kami menaruh wajannya di atas atap kandang ayam dan pergi bermain. Setiap beberapa jam kami memeriksanya dengan cermat, namun aromanya seolah semakin menjauh dari aroma manis yang kami harapkan. Dalam 1 atau 2 hari, karir kami sebagai pembuat parfum bunga lilac yang bagus telah berakhir. Beberapa tahun yang lalu ketika saya menceritakan kisah itu kepada ibu, dia mulai menangis dan memeluk saya erat-erat seolah-olah saya telah melakukan sesuatu yang istimewa. Baginya, cinta tidak ditunjukkan oleh kesemarakan hadiahnya, melainkan oleh perasaan yang terdapat di dalamnya. Sangat luar biasa di sini katakan kepada kita bahwa mereka mencoba untuk membuat parfum, tapi parfum bunga lilac yang bagus telah berakhir. Di sini juga dikatakan kepada kita. Dan beberapa tahun yang lalu ketika dia menceritakan kisah itu kepada ibunya, dia mulai menangis dan memeluk saya erat-erat seolah-olah saya telah melakukan sesuatu yang istimewa. Baginya cinta tidak ditunjukkan oleh kesemarakan hadiahnya. Di sini sangat baik pelajarannya. Baginya cinta tidak ditunjukkan oleh keseramakan hadiahnya. Sangat luar biasa, walaupun kita mempunyai hal yang membuat orang itu merasa tidak baik bersama dengan kita. Tapi bagaimana kita mau terus menjalin hubungan kita yang erat dengan Tuhan, mengakui akan kesalahan kita. Yang penting di dalam kehidupan kita adalah kita jujur terhadap Tuhan maupun terhadap orang tua kita. Itulah hal yang penting untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita. Ya, sama seperti anak ini, dia mulai bercerita kepada ibunya. Ibunya menangis, ibunya tidak tahu apa-apa. Tapi apa yang dikatakan ibu ini? Bahwa cinta tidak ditunjukkan oleh keseramakan hadiahnya. Sangat luar biasa. Bagaimana kita mau belajar melalui firman ini untuk kita terus menghindari dari sebuah kebodohan itu, sehingga kita tidak tetap berada di dalam titik yang sama. Bila kita mau terus maju bersama dengan Tuhan, mungkin kita melakukan kesalahan, melakukan kebodohan, tapi bila mana kita mau terus merubah itu di dalam kehidupan kita, maka kita akan membawa kepada kita hasil yang baik. Di sini juga dikatakan kepada kita bahwa ketika kemudian saya menemukan perkataan bijak tentang lalat mati di dalam parfum, saya berpikir betapa itu benar. Tetapi bagaimana Salomo tahu? Saya ingin tahu apakah dia pernah memberi parfum lalat mati kepada ibunya. Apakah hadiah cinta adalah sebuah kegagalan? Bahkan ketika hasilnya tidak seperti yang kita harapkan, apa yang dapat Anda lakukan hari ini untuk memberikan sedikit cinta? Di sini katakan kepada kita bahwa dia menemukan perkataan bijak tentang lalat mati di dalam parfum.
Ketika dia mendapatkan itu, dia mulai berpikir bahwa betapa itu benar. Di sini katakan kepada kita bahwa apakah hadiah cinta adalah sebuah kegagalan, bahkan ketika hasilnya tidak seperti yang kita harapkan. Ini pertanyaan yang sangat luar biasa untuk kita selalu tanyakan di dalam kehidupan kita. Kita mau rubah kehidupan kita mau benahi akan kehidupan kita dengan sebaik-sebaik mungkin. Di sini dikatakan bahwa apa yang dapat Anda lakukan hari ini untuk memberikan sedikit cinta, kita harus memberikan akan kasih sayang kita atau cinta ini kepada Tuhan, bahkan sesama kita atau orang tua kita, untuk kita lebih mengakui lebih dalam dengan kesalahan-kesalahan yang sudah kita lakukan. Tapi di dalam kesalahan biarlah kita selalu mempunyai satu perubahan yang baik untuk kita terus berjalan melakukan akan kehendak Tuhan. Biarlah pelajaran ini dapat menguatkan kita untuk kita terus memiliki akan pertobatan di dalam kehidupan kita. Biarlah pelajaran ini membawa kepada kita suatu kehidupan yang baru dan kehidupan yang lebih baik lagi. Ya pemirsa, inilah pembahasan firman Tuhan. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya dan Tuhan memberkati.